Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Baiklah, saya Hermatika Wijanti, NPM 1911060401 dari kelas Biologi 4F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang energi dan perubahan iklim. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Materi yang pertama yaitu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, kita selalu memanfaatkan energi, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Menurut KBBI, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang tidak diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi merupakan bagian dari suatu benda tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Energi bersifat fleksibel yang artinya dapat berpindah dan berubah. Energi yang paling besar adalah energi matahari. Energi panas dari sinar matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di muka bumi ini. Pentingnya energi. Energi adalah sebuah kebutuhan manusia yang sangat vital. Kehidupan manusia memang tak bisa lepas dari teori energi. Energi merupakan suatu faktor yang paling besar digunakan dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan teknologi dan pertumbuhan masyarakat merupakan suatu gagasan utama yang sangat membutuhkan energi. Dikarenakan permintaan ini semakin meningkat dan pasokan yang tidak menyeluruh, maka mengakibatkan kekurangan energi pada suatu kawasan tertentu. Dengan kata lain, yaitu krisis energi. Isu besar dalam penyediaan energi saat ini adalah perubahan iklim. Menurut para ahli iklim, bumi sedang mengalami kenaikan temperatur permukaan yang memicu perubahan iklim. Fenomena tersebut disebabkan oleh peningkatan konsentrasi greenhouse gases atau gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca merupakan gas yang terdiri dari gas karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, ozon, dan freon yang membentuk lapisan gas rumah kaca pada atmosfer. Materi yang selanjutnya yaitu perubahan iklim. Pengertian iklim sendiri merupakan peluang statistik berbagai keadaan atmosfer antara lain suhu, tekanan, angin, kelembaban yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Perubahan iklim bisa terjadi karena proses alam internal maupun kekuatan dan tingkah laku aktivitas manusia yang terus-menerus mengubah komposisi atmosfer dan tata guna lahan. Perubahan iklim ini merupakan ancaman bagi bumi karena dapat memengaruhi semua aspek kehidupan dan tentu saja akan merusak keseimbangan kehidupan bumi. Perubahan iklim juga dapat didefinisikan sebagai terjadinya perubahan kondisi atmosfer seperti suhu dan cuaca yang menyebabkan suatu kondisi yang tidak menentu. Perubahan ini sangat berdampak luas bagi kehidupan manusia dalam berbagai sektor. Perubahan iklim juga dapat dikatakan sebagai keadaan di mana temperatur di bumi mengalami kenaikan dan pergeseran musim. Kenaikan temperatur ini akan menyebabkan terjadinya pemuaian massa air dan permukaan air laut. Berikut adalah penyebab perubahan iklim. Yang pertama yaitu kehutanan, yang kedua pemanfaatan energi bahan bakar fosil, yang ketiga pertanian dan peternakan, dan yang terakhir yaitu sampah. Dampak perubahan iklim terjadi pada beberapa sektor, yaitu sektor pertanian, kenaikan muka air laut, terhadap ekosistem, terhadap sumber daya air, terhadap kesehatan, dan juga terhadap lingkungan. Berikut adalah salah satu ayat yang dijelaskan pada Al-Quran tentang energi dan juga perubahan iklim. Dan berikut adalah contoh penerapan pada bidang energi dan perubahan iklim di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Solusi energi untuk perubahan iklim. Pakar komunikasi hijau Wimar Wotteler mengatakan energi baru dan terbarukan saat ini menjadi solusi untuk menghadapi perubahan iklim. Dan ini merupakan cara mencegah perubahan iklim menurut BMKG. Untuk kita yang masih berpijak di atas bumi ini, mari kita jaga kelestariannya demi masa depan yang lebih bermanfaat dan bersahabat. Karena generasi yang kuat berawal dari lingkungan yang sehat.
Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.